Hai semuanya, kembali lagi nih di channel Ama bareng Kofilbert, yaitu Ask Me Anything yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik dari kalian. Sama seperti biasanya, kita akan membahas salah satu pertanyaan yang menarik yang udah kalian tulis di kolom komentar. Untuk kali ini pertanyaannya seperti ini. Bahas SPM Akofil. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham SPMA. Mari kita mulai. PT Suparma Tbk didirikan pada tahun 1976 di Surabaya dan IPO pada tahun 1994. Perusahaan bermula sebagai produsen kertas dengan kapasitas 6.000 ton per tahun. Saat itu masih satu mesin. Angka tersebut kemudian berkembang menjadi 36.000 ton di tahun 1983 dengan menambah 3 mesin, dan 78.000 ton di tahun 1992 dengan menambah 2 mesin lagi. Pada tahun 2015, perusahaan mengoperasikan 8 mesin dengan kapasitas produksi 230.000 ton per tahun, dengan produk seperti industrial paper, fine paper, dan tisu. Dan di tahun 2023, kapasitas perusahaan kembali bertumbuh ke 306.000 ton. Bagaimana dengan utilisasi pabrik? Apakah optimal? Adapun kapasitas terpakai perusahaan beberapa tahun terakhir berada di sekitar 220.000 ton, alias melambangkan utilitas 72%. Next, mari kita bahas bisnis proses perusahaan. Pertama, perusahaan membeli bahan baku dari pihak ketiga. Nilainya setara 39% revenue. Kedua, perusahaan memproses bahan baku tersebut dengan mengeluarkan biaya direct labor setara 2% revenue dan biaya pabrikasi setara 42% revenue, sehingga gross profit margin SPMA ada di angka 17%. Barang jadi yang perusahaan hasilkan kemudian akan dijual hampir seluruhnya ke lokal. Sekarang kita bahas revenue perusahaan. Komponen revenue ada dua, yaitu average selling price atau biasa dikenal ASP dan quantity. Secara quantity, penjualan SPMA beberapa tahun terakhir relatif stabil, di mana volume penjualan berada di range 200 hingga 220.000 ton setiap tahunnya. Namun secara ASP bisa dibilang fluktuatif. Sebut saja tahun 2023, di mana ASP perusahaan ada di angka 12.400, turun 18,5% dibanding tahun 2022 yang 15.200. Itulah yang mengakibatkan kinerja 2023 turun dibanding 2022. Bagaimana dengan tahun 2024? Bila kita perhatikan, secara year on year, penjualan perusahaan hanya turun 2%. Namun, mengapa laba bersih bisa turun hampir 60%? Hal tersebut dikarenakan ada rugi kurs 38 miliar di semester pertama 2024. Dikarenakan perusahaan memiliki hutang bank dalam kurs US dollar. Dan bila kita ingat, rupiah sempat melemah dari 15.400 di awal tahun ke 16.200 di pertengahan tahun. Namun di 24Q3, rupiah kembali menguat ke 15.200, di mana hal tersebut berarti SPMA akan mencatatkan laba kurs cukup signifikan. Estimasi kasar hitungan laba bersih di 75 miliar untuk yang Q3, atau setara dengan EPS 24. Secara valuasi, berdasarkan LK24Q2, perusahaan diperdagangkan di PER 10 kali dan PBV 0,4 kali. Sedangkan bila kita mengeluarkan rugi kurs dari hitungan, maka valuasi sekarang melambangkan PER 6,2 kali. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bila kalian ingin request sama apa, tinggal leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!